lu mesti turun lah ya, mesti beberapa tuh mesti punya. Di sana kan banyak yang tidak percaya dengan vaksin anti-vax. Campak rubella tuh ada vaksin namanya. Karena ketidakpercayaan ini, hoax ini menyebar ke media-media sosial, itu jadi sangat berpengaruh kepada kepercayaan masyarakat pada vaksin misalnya. Nah itu yang saya minta teman-teman media harus bantu. Pak, Ya kan nanti dulu, karena kalau itu terjadi di Indonesia, itu kasihan banyak orang yang nanti akan meninggal karena itu ya. Jadi itu satu, itu terjadi karena ketidakpercayaan terhadap vaksin. Akibatnya banyak anak-anak yang tidak terimunisasi dan mereka tertular dan akibatnya fatal. Itu yang baiknya saya minta teman-teman jangan percaya kepada sesuatu yang sifatnya unscientific, hoax, dan itu disebar-sebarin di WA group dan di media sosial. Padahal itu sebenarnya sangat berbahaya bagi masyarakat. Jadi itu nomor satu. Nah untuk cancer ini naik terus, yang meninggalnya setiap tahun. Bukannya apa-apa, karena ketemu dulu nggak ketemu. Sekarang diagnostiknya kan makin bagus dan Kementerian Kesehatan mulai tahun ini kan akan deploy kemampuan diagnostik itu ke 514 kabupaten kota. Jadi pasti nanti akan. Nah sekarang ini adalah bagaimana masyarakat diedukasi bahwa ini penyakit ini kalau ketemu harus dideteksi dini lebih awal. Karena teknologi berkembang kayak ini, kesembuhannya udah tinggi, tapi harus deteksi dini. Orang-orang perempuan kan suka bilang, aduh aku takut menerima kenyataan. Itu justru berbahaya. Karena ketahuan di stadium 1, teknologi sekarang kayak breast cancer nomor 1 pembunuh ya. Itu 90% bisa sembuh. Jadi teman-teman yang perempuan-perempuan, do mamografi, ultrasound. terima kasih Pak Menteri. Patgen tentunya adalah sebuah perusahaan lokal ya di Indonesia yang kita memang dari awal berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan kanker di Indonesia. Nah, dengan partnership ini dengan Partera kita akan melakukan capacity building atau peningkat training, diskusi, pengembangan teknologi bersama untuk bagaimana kita menggunakan teknologi terbaru seperti AI sehingga kita bisa membantu pemilihan obat untuk pasien-pasien kanker yang lebih tepat seperti itu dan juga mungkin untuk deteksinya. Jadi kolaborasi Indonesia dengan Patgen dengan Partera ini diharapkan kita bisa tidak hanya membantu tata laksana terapi kanker di Indonesia, tapi juga meningkatkan kapasitas riset, inovasi yang ada di Indonesia. Seberapa besar tingkat efektivitas kesembuhan yang terkait metode yang Ibu jelaskan barusan? Jadi dari hasil yang sudah dilakukan dan sudah dipublikasi juga secara internasional, AI-driven teknologi seperti ini bisa meningkatkan kualitas survival atau ketahanan hidup 2,5 kali dari pasien-pasien kanker. Kemudian cost-nya itu juga bisa direduksi, dikurangi, karena obat yang dipilih kan nanti lebih tepat gitu ya, membantu dokter memberikan rekomendasi obat yang lebih tepat itu bisa mengurangi biaya hingga 30%. Harapannya nanti kalau bisa diimplementasikan secara luas oleh Patgen di Indonesia, tentunya bersama rekan-rekan klinisi, institusi kesehatan, itu bisa secara overall mengurangi pembiayaan kesehatan nasional ya, karena penggunaan obat yang jauh lebih tepat dan deteksi yang lebih akurat. Gitu. Sir, what do you think about this collaboration between Indonesia and Partera? Look at the camera. Can you please face the camera, please? Okay. We couldn't be more happy and excited to partner with such a great team in PathGen. And we believe that Indonesia is really such a wonderful place and a wonderful opportunity for advanced technologies like Partera to come and not only help improve the quality of lives and outcomes for cancer patients here in Indonesia, but as the minister was saying, help contribute their data and their information to really help improve cancer care globally. So we couldn't be more happy. I think it's a real match that's a natural match between the teams who respect each other, understand each other's accomplishments, and really think that together
together is better, right, than going it alone. So we're excited and look forward to working with the ministry and the PathGen team. Ada lagi teman-teman? For Mr. Nielsen, do you believe that we can take care of cancer using like really low budget, like the PathGen wants to do? I do believe that. I do believe as you're opening up opportunities of markets for pharmaceutical companies where the market is larger, you're creating more demand, and they can provide the supply. So we believe as they have bigger opportunities in the world to sell to, there'll be more affordable solutions. And that's something that we'll work together on identifying which are the therapies that are having the greatest impact within this cancer population, and working together on bringing low-cost solutions that have great outcomes. And not only is the opportunity to have lower-cost therapies, but therapies that have less of an impact on a person's life will allow them to have a healthier lifestyle going forward and a more productive contribution. So part of it is helping patients get on therapies that cure the cancer and put them into remission, but also don't impact their overall healthiness in terms of having a low-impact therapy and also a low-cost therapy available for them. Oke, Thank you. Thank you. boleh. Oh gitu, siap. Suko ada juga Pak Direktur Darmais. Dari Darmais. Dan Bu Rizka. Boleh didampingi sama Ibu Rizka. Oh, masih ada ya kawannya. Biar didampingi. Ya, jadi hari ini ada kerjasama antara PathGen dengan Pertera. Jadi sebagaimana kita ketahui ya, mungkin teman-teman media juga udah tahu, tadi Pak Menteri juga menyampaikan ya, penyakit kanker itu kalau kita diagnosis di awal, lebih early penemuannya, dan kita bisa memutuskan treatment apa yang paling tepat untuk satu orang ini dengan jenis kanker ini, dengan kondisi seperti ini, apa treatment yang paling tepat. Nah itu penting sekali, karena apa? Keberhasilannya juga akan lebih baik ya, survivalnya ya, kalau di kanker itu survival namanya, survivalnya akan lebih panjang dan yang pasti cost-nya akan lebih turun gitu. Nah ini yang kita masih teknologi kita untuk membuat decision therapy atau keputusan terapi ini masih belum mumpuni, sehingga kita dapat transfer teknologi dari Pertera ini untuk bagaimana kita mengembangkan artificial intelligence dalam membuat decision therapy.